Ada kalanya hidup begitu berat, sampai kita merasa tidak punya siapapun lagi. Namun, yang sering terlupa adalah satu hal. Allah tidak pernah menutup pintunya, dan kadang perubahan hidup seseorang dimulai bukan dari tenaga, bukan dari uang, bukan dari rencana tapi, hanya dari satu doa yang akhirnya ia panjatkan dengan sungguh-sungguh. Ada masa ketika seseorang merasa hidupnya seperti runtuh perlahan. Masalah datang dari berbagai arah. Rezeki seret, usaha tidak berjalan, pekerjaan hilang, keluarga mulai retak, kesehatan menurun, dan hati terasa kosong. Seperti kehilangan cahaya. Setiap hari terasa berat, setiap langkah seperti menahan beban yang tidak terlihat. Sampai akhirnya seseorang itu bertanya dalam hati, "Kenapa hidupku jadi seperti ini? Kenapa jalan terasa semakin sempit?" Namun jawaban itu tidak kunjung datang. Pada fase ini, seseorang biasanya mulai kehilangan semangat. Salat tidak lagi khusyuk, bahkan sering tertinggal. Doa jarang dipanjatkan. Zikir berhenti. Dan hati makin jauh, makin gelap, makin lelah. Ia berusaha dengan tenaga, berjuang siang dan malam. Tapi makin dikejar, makin semuanya menjauh. Seolah dunia menutup pintunya rapat-rapat. Padahal, yang sebenarnya tertutup adalah pintu hati. Dalam perjalanan panjang kehidupan, seseorang kadang bertemu sebuah kejadian kecil yang justru mengubah arah hati. Bisa lewat ucapan orang asing, lewat kejadian sederhana, lewat musibah kecil, atau bahkan lewat kalimat yang muncul tiba-tiba dalam hati. Dan kalimat itu adalah, "Kembalilah kepada Allah sebelum semuanya terlambat." Kalimat itu sederhana, namun mampu mengguncang hati yang selama ini keras. Seseorang yang sebelumnya merasa sendirian, mulai menyadari bahwa yang ia tinggalkan bukanlah dunia, tetapi Tuhannya sendiri. Pada suatu malam, saat semua sedang tenang, lampu redup, dan dunia sepi, seseorang itu akhirnya duduk di atas sajadahnya. Tangannya gemetar, dadanya sesak, dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia berkata, "Ya Allah, aku tidak kuat." Lalu air matanya jatuh. Ia sujud yang berbeda dari biasanya. Sujud yang penuh penyerahan, penuh pengakuan, penuh harap. Tidak meminta dunia yang besar, tidak meminta kekayaan, tidak meminta keajaiban. Ia hanya berkata, "Ya Allah, tolong kuatkan hatiku. Jangan tinggalkan aku. Jika ada pintu yang tertutup, bukalah pintumu terlebih dahulu untukku." Dan pada malam itulah terjadi sesuatu yang tidak terlihat. Allah mulai menenangkan hatinya. Perubahan hidup tidak datang tiba-tiba, tetapi seseorang itu mulai merasakan satu hal yang hilang selama ini. Ketenangan. Ia bangun lebih ringan. Nafasnya lebih lega. Pikirannya lebih jernih. Masalah masih ada, namun hatinya tidak lagi hancur seperti dulu. Setiap malam, ia sujud. Setiap hari ia berdoa, bukan memaksa takdir, tapi memohon agar Allah menuntun langkahnya. Dan perlahan Allah mulai membukakan pintu demi pintu. Allah tidak pernah terlambat. Rezeki mulai datang dengan cara yang tidak ia duga. Panggilan kerja yang tiba-tiba, peluang usaha yang tidak disangka, orang yang membantu tanpa diminta, kesehatan yang membaik, hubungan keluarga yang kembali hangat. Masalah yang dulu berat kini terasa ringan. Rezeki itu bukan hanya berupa uang, melainkan ketenangan, kemudahan, dan langkah yang dibimbing Allah. Seseorang itu sadar, doanya tidak mengubah takdir dalam semalam, tapi mengubah hatinya untuk menerima dan menjalani takdir dengan lebih kuat. Ada satu hal yang disadari seseorang ini, hati yang paling dekat dengan Allah adalah hati yang paling patah. Karena di titik itulah, seseorang berhenti mengandalkan manusia dan mulai mengandalkan Allah sepenuhnya. Dan itulah doa yang paling cepat diangkat. Seperti sabda Nabi, Allah dekat dengan hati yang hancur. Seseorang itu akhirnya paham apa yang dulu terasa sebagai musibah, ternyata adalah cara Allah membawanya pulang. Kini, hidupnya tidak sempurna. Masalah tetap ada, namun hatinya tidak lagi kosong. Ia belajar sebuah pelajaran yang tidak tertulis di buku manapun. Ketika Allah ingin mengubah hidup seseorang, Allah akan mengubah hatinya terlebih dahulu. Dan perubahan besar itu dimulai dari satu doa yang tulus. Ya Allah, lembutkan hati kami, kuatkan langkah kami, dan kabulkan
doa-doa kami yang keluar dari hati yang paling dalam. Jadikan kami hamba yang selalu kembali kepodimu, meski jatuh berkali-kali. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, tulislah amin di komentar. Dan bantu sebarkan kisah ini agar lebih banyak hati yang Allah kuatkan. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah Islami berikutnya.